salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pengurus Masjid Jami' Ladang Laweh beserta jamaah maghrib sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bapak ibu sekalian, dengan rahmat Allah kita kembali diberi oleh Allah kemudahan untuk bersama-sama hadir di salah satu di antara rumah Allah ini, di masjid kita yang indah ini. Alhamdulillah baru saja kita selesai menunaikan ibadah solat maghrib secara berjamaah. Kemudian sesudahnya dapat pula kita meluangkan waktu untuk menghadiri majlis ilmu. Kita berharap mudah-mudahan waktu yang kita luangkan bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita, tauladan kita, nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini dalam kajian singkat ba'da maghrib menjelang isya, kita akan mengambil pelajaran dari salah satu firman Allah di dalam surat yang sangat singkat, dan ambo yakin ibu-ibu apa-apa hafal dengan surat ini. Surat ini mungkin termasuk salah satu surat favorit yang sering kita baca di dalam solat kita sehari-hari, yaitu surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu di dalam mushaf urutannya adalah urutan 107. Urutan 107. Dan surat ini berjumlah 7 ayat. Surat Al-Ma'un adalah surat yang para ulama ada perselisihan di dalamnya. Apakah surat ini adalah surat Makkiyah ataukah surat ini adalah surat Madaniyah? Sebagian mengatakan bahwa surat ini adalah surat Makkiyah, karena di dalam surat Al-Ma'un ini diceritakan tentang orang-orang yang mendustakan hari kemudian, atau orang-orang yang mendustakan agama. Dan perangai mendustakan hari kemudian ini, perangai mendustakan agama ini adalah perangai orang-orang ketika di Makkah. Akan tetapi di dalam surat ini juga berbicara tentang orang-orang yang melalaikan solat, orang-orang yang tidak terlalu perhatian dengan waktu solat, ada semacam meremehkan solat. Maka perangai ini adalah perangai dari orang-orang munafik, dan orang munafik adanya di Madinah.
Karena itu di antara ahli tafsir mengambil jalan tengah. Apa jalan tengahnya? Sebagian dari surat ini turunnya di Makkah dan sebagian dari surat ini turunnya di Madinah. Inilah beberapa hal yang berkaitan dengan muqaddimah dari surat Al-Ma'un. Dan surat Al-Ma'un ini, Bapak Ibu sekalian, termasuk salah satu di antara surat yang unik. Ya, suratnya unik. Berbeda dari kebanyakan surat-surat di dalam Al-Quran. Di mana letak uniknya? Satu, letak uniknya yang pertama adalah dari segi penamaan. Dari segi penamaan, nama surat ini terletak pada akhir ayat, bukan di awal, bukan di tengah, tapi di akhir. Padahal kebanyakan surat-surat di dalam Al-Quran, apalagi surat-surat pendek, itu nama suratnya terletak di awal. Contoh, Wattini wazzaitun, nama suratnya At-Tin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, nama suratnya Al-Fil. Idza jaa nasrullahi wal fath, nama suratnya An-Nasr. Wal asr, nama suratnya Al-Asr. Wadduha wal laili idza saja, nama suratnya Ad-Duha. Apa itu rato-rato. Tapi surat Al-Ma'un kau tak apa ibu? Nama suratnya bukan di awal, tapi di akhir. Dibaca sadonya baru bersobot nama suratnya, Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ibu, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Alun je tu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alun je sebut lain. Alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Baru basuhnya tu. Baru basuh nama suratnya, iaitu surat Al-Ma'un. Jadi nama suratnya kau di ujung, Pak. Tak di awal tu, di ujung. Sehingga anak-anak yang sedang baru menghafal Quran itu agak payah disuruh baca surat Al-Ma'un. Baca Al-Ma'un, panjang itu. Tapi kalau baca Ar-Ra'aita, itu nyambung tepat. Kalau Al-Ma'un disuruh, di belakang letaknya. Itu keunikan surat Al-Ma'un yang pertama. Kemudian yang kedua, keunikan surat Al-Ma'un ini dilihat dari segi isinya. Surat Al-Ma'un ini menitik beratkan pada hubungan dengan sesama manusia. Perhatian dengan sesama manusia. Jadi surat Al-Ma'un kau itu lebih banyak porsi pembicaraannya berkaitan dengan sesama manusia daripada hubungan yang berkaitan dengan Allah. Artinya lebih banyak ibadah sosialnya daripada ibadah ritualnya. Sebab ibadahku ada dua, Bapak Ibu. Ada ibadah sosial, ada ibadah ritual. Ibadahku ada dua. Ada ibadah sosial, ada ibadah ritual. Ibadah sosial kau menolong orang, tu ibadah sosial tu. Pedulikan anak yatim, ibadah sosial. Peduli kepada orang miskin, ibadah sosial. Solat tapi waktu tu ibadah ritual. Nah, banyak orang perhatiannya lebih banyak kepada ibadah ritual.
tapi agak kurang di ibadah sosial. Kalau umrah berkali-kali Pak, tiap sebentar posting, tiap sebentar pais itu. Tapi pilih bukan main Pak. Ada orang bantu tu. Solat tepi waktu. Tapi saku-saku berjahit. Lalu kota infak dakiknya Pak, nyoi cak-cak melengah tu. Lalu kota infak dakiknya nyoi cak-cak lalok. Atau lalu kota infak dakiknya nyobai berzikir bu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lah lewat kota infak, alhamdulillah, alhamdulillah. Siko tak ada bu, tak? Tak ada. Jadi surah Al-Ma'un kau lebih banyak fokus pembicaraannya kepada ibadah sosial Pak Ibu. Kenapa? Kerana ibadah sosial kau banyak diremehkan orang Bapak Ibu. Orang banyak senang tu dengan ibadah-ibadah ritual. Ya, solat, puasa, baca Quran, zikir. Tu banyak peminatnya tu Bu. Ya. Tapi kalaulah infak, sedekah, tu gak kurang peminatnya tu. Ya. Amu pernah ngaji di satu tampek Bu, satu masjid. Ketika tu tema kajian keutamaan solat tahajud. Sambung pertanyaan Bu. Ngaji subuh tu. Kemudian pekan berikutnya keutamaan infak. Tak ada pertanyaan tu. Aneh sebab keutamaan tahajud, oh biko-biko buat pertanyaan. Pekan berikutnya keutamaan infak. Anyang angker ketika tu pengajian Bu. Selesai pengajian dituri amudek pengurus Ustaz. Pekan lalu banyak pertanyaan tak? Pekan kini tak ada dah Ustaz. Bapak kau mau kecil kau Ustaz. Jemaah awak siko kau Ustaz. Kalau kaji infak tu Ustaz dah tak masuk dah Ustaz. Tak bayang nanya piti keluar gitu. Tapi yang merasa tu di situ tu Pak. Siko kan ada bentuk tu tak? Di mana tak ada? Itulah uniknya surat Al-Ma'un Bapak Ibu. Isi surat Al-Ma'un kau Pak beda dengan yang lain. Ini lebih banyak fokus pembicaraannya kepada hubungan sosial. Makanya ada kisah berkaitan dengan surat Al-Ma'un ni Pak. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Ormas Muhammadiyah, beliau pernah membahas surat Al-Ma'un ko sampai berkali-kali. Dalam kajian tafsir beliau bahas selesai Al-Ma'un. Pertemuan berikutnya bahas lagi Al-Ma'un. Selesai lo lihat. Pertemuan berikutnya bahas lagi Al-Ma'un. Selesai lagi. Aneng kampek kan bahas itu je lah Pak. Baru mulai bertanya-tanya jemaah lain. Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai, sejak dulu kaji kita Al-Ma'un aja ni. Kok tak ada kaji lain? Apa-apa ibu-ibu kalau ada pengajian itu ke itu setari kan terasa dia waktu Pak Ibu. Ustaz kau patah kau kaji ni kau lihat pasti terasa dia awak kan. Nah ada yang protes model tu, Pak Kiai mohon maaf. Kita ini bahas Al-Ma'un sudah berkali-kali Pak Kiai. Masa ini lagi. Apa kecek Kiai Haji Ahmad Dahlan? Apakah Bapak Ibu jamaah kita semua sudah paham dengan Al-Ma'un ini? Sudah Pak Kiai. Benar sudah paham? Benar Pak Kiai. Malah kami bisa juga menerangkan kepada orang seperti yang Pak Kiai terangkan. Bukan itu yang saya maksud, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang saya maksud, sudahkah paham? Sudah Pak Kiai. Tahu ukuran paham kecil beliau? Paham tu ilmu berubah menjadi amal, naik menjadi amal, itu yang paham. Nah, baca awak paham surat kau. Mari kita cari anak yatim. Kita peduli kepada mereka. Mari kita bantu orang miskin.
Kita peduli kepada mereka. Itulah ukuran paham dengan surat Al-Ma'un, kata beliau. Itulah yang jadi dasar pergerakan beliau, Bapak Ibu. Dari kepedulian kepada anak yatim tu Pak, terbuatlah panti asuhan. Kepedulian kepada pendidikan, terbuatlah sekolah-sekolah Muhammadiyah dari TK sampai perguruan tinggi. Kepedulian kepada kesehatan orang-orang miskin, terbuatlah rumah sakit. Kemudian bagaimana supaya ibadah tidak terlambat-terlambat, disitulah terbuat masjid. Tengoklah hari ini Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah termasuk salah satu organisasi Islam terkaya di Indonesia. Tengok asetnya Pak Ibu. Panti asuhannya Pak Calik tersebar di semua wilayah Indonesia. Sekolahnya dari TK sampai perguruan tinggi. Dari TK sampai perguruan tinggi S1, S2, S3. Demikian pula masjid-masjidnya. Kita tidak mengangkat satu ormas, tidak. Karena ormas itu adalah alat untuk berjuang. Tapi disitulah kita lihat Bapak Ibu, pentingnya umat Islam mengambil dakwah sosial. Pentingnya umat Islam soleh secara sosial, tidak hanya soleh secara ritual. Banyak fenomena Bapak Ibu. Parit takampiak, parit lapar. Tu ada orang minta makan kawak Pak. Ambulah 2 hari lun makan le Pak. Ada untuk makan. Kalau ndak makanan, kalau ndak untuk makan. Sebagian orang solusinya Pak, awak ndak boleh mengeluh tu Pak. Awak harus banyak istighfar. Banyak solat duha. Parit kawan takampiak Pak, suruh istighfar. Ndak masuk ada Pak. Ndak nyambung tu Pak. Kau galang-galang berbunyi kau Pak. Galang-galang berbunyi Bu. Disuruh semayang duha. Le masuk tu. Tapi kalau lah makannya Pak Ibu, akai Ibu suruh lain. Semayang duha aman begitu Pak. Istighfar aman begitu. Itu yang perlu dibangkitkan hari ini. Dan inilah titik pembahasan dari surat Al-Ma'un. Mukadimah salah biar katu Pak Ibu. Mau katu ngaji lagi gua. Ya kalau ndak diagi mukadimahnya Pak Ibu, indak nyambung wak kaisinya dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau di sini tentu maksudnya Rasulullah. Aslinya maksudnya Rasulullah. Sebab apabila di dalam Al-Quran ada khitab untuk seorang laki-laki, ara'aita kan laki-laki kan, ara'aita alladhi yukadzibu biddin, tahukah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukadzibu biddin. Kadzaba yukadzibu, kadzaba yukadzibu, apa artinya? Mendustakan. Ara'aita allazi yukadzibu biddin, tahukah engkau wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan biddin. Dengan ad-din ko biasa dipahami agama, bisa juga dipahami ad-din ini maknanya adalah hari pembalasan atau hari akhirat. Dan dua-dua ini masuk ke dalam ayat ini.
Sekalipun yang lebih banyak memakai makna ad-din di sini, maknanya adalah hari kemudian. Ya. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, tahukah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendustakan atau tidak meyakini adanya hari pembalasan. Berarti kau kan penting kau Pak Ibu. Tahukah engkau siapa orangnya? Berarti surah kau menceritakan tentang kebaikan atau tentang keburukan? Neng kadi cerituan kau nan elok atau nan buruk kau Pak Ibu? Nan elok atau nan buruk? Nan buruk. Tahukah engkau orang-orang yang tidak meyakini hari kemudian? Berarti kan buruk kau. Awak perlu tahu kau Pak Ibu. Jangan-jangan Bapak Ibu awak masuk cik kau. Jangan-jangan. Ya. Berarti kita perlu tahu ini. Ya. Nah, siapa orang yang mendustakan hari kemudian itu atau tidak meyakini hari pembalasan itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yad'u, da'a yad'u. Apa makna yad'u? Bersuara dengan keras, berteriak. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang berteriak atau menghardik. Menghardik siapa? Al-yatim, anak yatim. Jadi Allah menyebut golongan pertama yang dianggap oleh Allah sebagai orang yang seolah-olah tidak meyakini adanya hari akhirat. Yang pertama adalah orang yang mari hari anak yatim, menghardi anak yatim. Nah, sebelum ini kita terlalu jauh Bapak Ibu, wak kaji dulu yatim ku apa. Kau jauh-jauh wak beko, rupanya wak tak tahu yatim tu apa. Atau yatim itu kita salah memandang siapa yatim itu. Yatim itu adalah seorang anak yang meninggal ayahnya, dia belum balik. Itu yang yatim. Nabi mengatakan, man mata abuhu walam yablugh. Yang mati ayahnya dan dia belum lagi balik. Itu yang yatim Pak. Itu yatim secara syariat. Yang mati ayahnya, man mata abuhu walam yablugh. Jadi mati itu sebenarnya Pak Ibu tidak kasar itu, cuma di telinga awak kasar bunyinya. Mati itu bahasa Arab Pak. Mata yamutu. Mati. Cuma kalau di awak kan mati itu agak bahar gitu Pak. Cubalah kalau ada pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah mati bapa itu tadi pagi. Kecil jemaah ndak bau tak perjalanan umum kan. Padahal mati itu biasa saja tu Pak Ibu. Cuma dia awak kan mati itu cocoknya untuk siap Pak. Tu binatang. Kalau dia awak yang biasa makai apa? Meninggal dunia. Tu lain. Wafat. Apa lain? Telah berpulang. Cuma awak kadang lama bana menyebut ke rahmatullah. Jangan pastikan Bapak Ibu. Kita tidak tahu Pak. Entah orang ni memang pulang ke rahmatullah, entah pulang ke kemurkaan Allah, laknat Allah, kita tidak tahu. Makanya sebut aja telah meninggal dunia, pakai bahasa yang netral. Awak kan kalau orang dah meninggal, aku kan langsung naik langsung Pak.
Culiklah, ada ibu-ibu suaminya meninggal. Diwawancara, gimana suami ibu? Oh, suami saya baik, tidak pernah marah sekalipun. Betul tu pret nama tu Pak Ibu. Masa you tidak pernah marah sekalipun? Tidak pernah suami ibu marah ke ibu sekali Allah je? 30 tahun menikah tidak pernah marah sekali Allah je tak? Tak percaya muda bu, tak mau tunjuk muda. Cuma orang kalau lah mati kau kan elok langsung ke bu. Suami saya ni orangnya baik, perhatian terhadap keluarga. Suami yang bertanggung jawab, ayah yang bertanggung jawab. 35 tahun kami menikah, tak pernah marah sekalipun. Cik tetangga sebelah, tak doi duto gitu caknya. Jadi tak boleh lu berkelabian-kelabian dah. Jadi kalau sebut sudah aja, sebut aja telah meninggal dunia. Tak perlu pula telah berpulang ke rahmatullah. Rupanya ke rahmatullah ke preman gadang lo pak. Jadi tak usah berlebih-lebihan Bapak Ibu. Pakai aja bahasa yang netral. Pakai bahasa yang netral. Indak melabi-labian, tak pula merendahkan. Pakai bahasa yang sedang. Jadi yang disebut dengan yatim tu apa? Man mata abuhu wa lam yablugh. Yang meninggal ayahnya, dia belum balik. Itu yang yatim. Kayak Rasulullah tu jelas pak, yatim. Beliau malah tak sempat bertemu dengan ayahnya. Ya. Tapi kalaupun seseorang sempat bertemu dengan ayahnya, tapi sebelum dia balik ayahnya meninggal dunia, maka dia tetap yatim. Dan yatim tu bisa berubah pak. Kini yatim, esoknya nak yatim lah. Bisa. Bulan kini yatim, bulan berikutnya nak yatim lah. Jadi tak yatim setari dah. Lah baliknya nak yatim lah. Dan yang jadi ukuran tu apa? Satu, meninggal ayah. Kalau bacarai amak ju apaknya, tak bertanggung jawab apaknya tu ndak anak yatim nama tu. Tu anak yatim bapak nama tu pak. Kalau seandainya meninggal ayahnya ustaz, habis itu ibunya habis masa idahnya nikah lagi dia. Apakah anak yatim juga? Tetap dia anak yatim. Sebab bapak sambungnya tetap bukan bapak dia. Ya, tetap statusnya bukan ayah dia. Ya. Maka tidak berlaku hukum ayah di situ. Kok anak tu pedusi, tak bisa lah apaknya tu menikahkannya tu, apak tirinya. Kok mati apak tirinya nanti, tak dulu hak anak tirinya dapat warisan. Kerana itu bukan ayahnya. Ya. Jadi satu, meninggal ayahnya. Yang kedua, walam yablugh, dia belum balik. Kalau lah baliknya pak, berarti habis yatim. Jadi ukurannya tu tak sekolah-sekolah ukurannya dah. Ohnya masih sekolah ustaz. Lah panjang sungguhnya dapatnya piti anak yatim lah. Jadi pengurus masjid harus tahu tu yatim tu apa. Tak boleh perasaan Bapak Ibu sagan lah ustaz. Tahun patangnya dapat, tahun kini yang tak dapat, beku mengamuk lah mamaknya kemari. Itu tak urusan awak tu pak. Itu tak urusan awak tu dah. Tahun patangnya dapat, tahun kini yang tak dapat tu. Bagaimana caranya tu? Aturan agama model tu. Masaknya ke dapat saya tarik pak, dapat saya tarik tu orang lain tu nak dapat lah. Jadi kalau ada yang tidak berhak tapi dapat juga, berarti itu bukan sesuatu yang halal untuk dia. Jadi yatim tu dua syaratnya. Satu, meninggal ayah. Dua, belum balik. Nah, kenapa disebutkan meninggal ayah ni? Kerana sebenarnya kalau awak kaji-kaji Pak Ibu, tanggungjawab yang paling gadang terhadap seorang anak tu ayah sebenarnya, bukan ibu. Bapak Ibu salah faham kadang-kadang memahami hadis Nabi. Awak kadang-kadang salah faham memahami hadis Nabi. Ibumu, ibumu, ibumu. Itu kan hadis yang sangat disukai dari ibu-ibu tu.
Tu favorit ibu-ibu tu. Ibumu, ibumu, ibumu. Bakut suka ibu jual hadis tu. Sebab muntung ibu. Ibu disebut 3 kali. Kepada siapa kami berbuat baik? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ayahmu. Tahu tak syarah hadis tu? Kenapa disebut ibu 3 kali? Kerana 3 yang mutlak ada pada ibu. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Itu tanggungjawab ibu. Itu kewajiban ibu. Menyusui itu kewajiban ibu, Bu. Dan banyak itu tidak ditunaikan, terutama oleh wanita-wanita bekerja. Banyak. Yang dimaksud dengan menyusui itu tidak sekedar, mohon maaf, masuk air susu ke dalam perutnya, tidak. Tetapi termasuk menyalurkannya langsung. Itu yang disebut dengan menyusui. Dan beda. Itu makanya mengapa ya Rasulullah tidak disusui, Ustaz? Iya, karena memang ada kisah berkaitan dengan itu. Halimah itu bermasalah. Ya, bermasalah, diuji oleh Allah dengan tidak lancar asinya. Nah, di Makkah itu banyak kambing, banyak unta. Makkah tu di situ peternakan kambing, peternakan unta. Berarti air susu kambing banyak, air susu unta banyak. Tapi mengapa mereka tidak menyusukan anak-anak mereka ketika bermasalah ASI mereka? Mengapa tidak mereka susukan kepada unta dan kambing? Di sinilah hebatnya Bapak Ibu. Dan ilmu pengetahuan membuktikan. Karena ASI itu Bapak Ibu, air susu itu masuk ke dalam parui anak dalam masa penyusuan umur 2 tahun. Itu menurunkan sifat. Menurunkan sifat. Makanya orang-orang Makkah dulu juga tidak sembarangan mencarikan wanita untuk menyusui anaknya. Tidak sembarangan, Pak. Nyo calik mana dulu wanita tu. Ba'a akhlaknya. Ba'a kepribadiannya. Sebab ASI itu menurunkan sifat. Aku anak-anak awak dulu mungkin dek banyak menyusu ke Jawi kan. Cedeklah banyak perangai Jawi, Bu. Ya. Sedang main HP salah, sedang main HP. Siku HP tu, main HP saya kena juang jak tadi kecilnya. Kecilnya. Melanguhnya, Bu. Itu kan suara Jawi tu, Pak. 3 tu ada pada ibu tu. Hamil, melahirkan, menyusui. Makanya ibu disebut 3 kali. Kemudian ayah disebut 1 kali. Kenapa? Karena ayah yang punya anak. Yang punya anak tu, Bu, ayah, Bu. Makanya kalau ada seorang anak ditanya, "Ang anak sia?" Sia jawab, Pak. Nama sia jawab. Nama apanya? Nama apanya jawab. Tak nama ibu dah, nama apanya. Nama ayahnya jawab. Sebab anak itu anak bapa. Anak bapa. Ya. Jadi banyak orang salah faham dengan hadis tu. Ibumu, ibumu, ibumu. Akhirnya apa? Akhirnya nenggadang tanggungjawab kanak ibu lah. 3 kali dari tanggungjawab apa. Oh, salah nak ke situ maksudnya tu. Islam menghargai wanita. Sehingga ibu disebut 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Adapun laki-laki disebut 1 kali. Kenapa laki-laki disebut 1 kali? Sebab laki-laki konyo lebih kuat. Kurang bakti anak kepada ayah. Bagi ayah tidak terlalu menyedihkan. Tapi kalau kurang bakti anak kepada ibu, bagi ibu terasa sangat menyedihkan.
perasaan ibu ku lebih sensitif. Makanya ada dialog seorang ibu ditanya oleh seorang reporter. Seorang ibu ditanya oleh seorang reporter ketika dia melahirkan anak kembar 5. Kembar 5, bu, bayang deh bu tu. Sekali mencoro kelimonya. Apa? Ditanya oleh reporter, ibu, saya yakin rasanya sakit sekali melahirkan anak sebanyak ini. Normal ke bu? Normal. Habis itu ditanya, ada tak dalam hidup ibu yang lebih sakit daripada melahirkan? Apa kecil jawabannya bu? Yang lebih sakit daripada melahirkan itu adalah anak yang sudah saya lahirkan menghardik saya. Itu yang lebih menyakitkan. Itu yang lebih menyakitkan kecil beliau. Seorang ayah bisa cepat melupakan bu. Seorang ibu tidak mudah melupakan. Ditambah lagi ada penelitian ilmiah Bapak Ibu, wanita itu otaknya itu 30% lebih besar dibandingkan laki-laki. Jadi wanita itu volume otaknya 30% lebih besar dibandingkan laki-laki. Jadi awak kok dan laki-laki kok kurang 30% Pak. Awak gak kurang otak. Makanya wanita tu daya ingatnya lebih kuat, Bu. Wanita tu ahli sejarah, Pak. Apa Mariat bini 20 tahun yang lalu, Pak, tekan hari Bu dulu, Pak. Udah dulu tahun 70, tahun 70 dibaca oleh Bu. Lah tahun berapa ini gua? Wanita tu ahli sejarah, Bu. Tekan asa dulu tu. Ya. Memorinya, giganya kau lebih banyak. Laki-laki kau pelupa, Bu. Ibu kalau menitip sesuatu ke suami, suami ibu keluar, beko balian goreng, ibu ulang balik. Jangan sekali saya mengecek, Pak. Pulang udah beko balian goreng tahu berontak. Lapainya beko jambarannya pulang ulang balik. Jangan percaya saya dengan pasan yang pertama tu. Kalau percaya saya, ibu pas pulang nak terkenal kata tu, Bu. Itu memang kelemahan kami tu, Pak. Ya, Pak. Tapi laki-laki adalah kelebihannya, Bu. Laki-laki itu bisa fokus dengan satu pekerjaan. Dan laki-laki itu cocok untuk memimpin daripada perempuan. Dia bisa fokus. Makanya kalau membawa auto, membawa Honda, tingkat keselamatan pada laki-laki lebih besar dibandingkan tingkat keselamatan pada wanita. Laki-laki itu bisa fokus. Kalau padusi tidak, padusi itu banyak sen kiri tapi belok kanan, itu paling banyak tu. Sen kiri tapi nyo belok kanan. Tambah cik lain padusiku punya sifat pembantah atau modeko. Ada pernah kecelakaan dulu, Bu. Ibu kau nyombo Honda, senyo ke kanan you tarui. Senyo ke kanan, tapi Honda aku kok makin lama makin merapik ke kiri. Sehingga apa aku tu pan yang kamal apa jago kini kamal lah kini juga. Tapi apa kau nyo agak siap jo, jadi nyo ndak kancang dah, Bu. Rupanya nyo balantak, Bu. Nyo senyo ke kanan, tapi nyo belok ke kiri, balantak jadinya. Nen lucunya, Pak. Sudah balantak, ibu kau ngamuk-ngamuk loh. Apa ndak hati-hati? Lah jalan ni 2 sen, kicirnya. Ibu sen ibu ke kanan, tu ibu bayar ke kiri. Kecil ibu kau.
maka suit senambo tu ke kanan, Pak. Payah Pak ke kanan, kemudian kau pergi ke kiri. Tu nama bantah tadi tu ngeles. Makanya besok apa-apa kok keluar rumah bawa kendaraan, ndak juga diperpanjang doa tu Pak. Ya Allah, selamatkan ambo dari indua-indua yang sennya kiri tapi beloknya kanan. Lah jale ibu, ambo saksi duit ketika ambo saksi tu bu. Lah jale nyo salah bu. Inyo lu ngamuk-ngamuk bu. Itu yang disebut dengan the power of emak-emak tu lah tu. Dah ambo disalahkan itu bu. Jangan kalah ya. Podo saya nak buah ya. Jadi tanggungjawab yang paling gadang tu sebenarnya laki-laki. Dia kadang awak salah faham, ibumu, ayahmu. Berarti tanggungjawab ibu-ibu 3 kali. Keliru sekali. Tanggungjawab yang paling gadang tu Pak Ibu, ayah. Tanggungjawab yang paling gadang kau seorang ayah. Besar tanggungjawabnya. Bukan hanya perkara dunia, tapi juga perkara akhirat. Jadi ibu-ibu banyak salah paham hadis tu. Termasuk apa-apa ada yang salah memahami hadis tu Pak. Ada. Tanya ke anaknya, nak kepada siapa disuruh berbakti nak? Berbuat baik, ibumu. Siapa lagi nak? Ibumu. Siapa lagi nak? Ibumu. Siapa lagi nak? Ayahmu. Ibu berapa nak? 3. Ayah berapa nak? 1. Ibunya berapa sekarang? 1. Berarti kurang berapa? Jadi apa kau nak bertambah Pak, tapi nyo pakai hadis, tapi ni kalamat dia nyo saja. Jadi tak itu dah. Cuma nyo cadiklah Pak, kau bisa nyo mendapatkan faedah yang tersembunyi dari hadis tu. Sekalipun sebenarnya itu ndak tapik. Itu makanya Pak Ibu, mengapa yang kematian ayah itu dipandang lebih menyedihkan? Makanya ndak boleh mariaknya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, jangan salah faham. Seketik lah Pak Ibu. Jangan salah faham. Ndak boleh menghardi anak yatim, berarti ndak boleh memberang anak yatim Ustaz. Bukan. Karena terkadang Bapak Ibu, tanda sayang tu Pak bisa jadi marah. Marah tu belum tentu karena benci. Marah itu bisa jadi karena sayang. Misalnya anak yatim Pak melakukan kesalahan. Kalau awak diam, nyo tarui. Apa cara berhentinya Pak? Berang. Tapi berangnya tu proporsional. Jangan berlebih-lebihan. Apoleh sampai mengkait-kaitkan jawabnya. Oi, anda berhutang sama perang yang jawab. Lah tersabut lah paknya. Pak yang lain meninggal bu. Lah tersabut lah sama perang yang jawabnya. Lah terkejut-kejut apa dalam kubur jadinya. Dia kan singgung lah pak kau kan. Cukup ngomong dengan bahasa yang baik nak boleh dah nak. Tapi anak yatim tu yang madah Ustaz. Tak lo satu anak yatim. Kalau anak yatim madah tu Nabi madah lo jadi Pak Ibu. Dan kalau seandainya anak yatim tu memang agak berlebih perangainya, wajarlah Pak Ibu. Lah paknya tak ada dah. Lengka langsung mendidiknya, lengka masuang majanya. Le cukup saja induk bapak kadang-kadang anaknya madah je tu. Apalah jadi paknya tak ada dah. Itu makanya Islam menaruh perhatian terhadap berbuat baik kepada anak yatim. Kerana anak yatim ku anaknya lemah Bapak Ibu. Apaknya tak ada yang mengayominya, yang menafkahinya, yang membelanya. Itu makanya Nabi menyebutkan ana wa kafilul yatim kahataini fi yaumil qiyamah. Aku dan orang yang peduli kepada anak yatim seperti 2 jari ini kelak di hari kiamat. Wa asyara bis sababati wal wusta. Ketika itu beliau berisyarat dengan 2 tangan beliau, dengan 2 jari beliau
iaitu jari tengah dan jari telunjuk. Bayangkan, modeko jo Nabi nanti, awak bukan sahabat Nabi, ndak lo kerabat Nabi, ndak pernah bersobok jo Nabi, ndak pernah langsung tatap wajah Nabi, ndak pernah langsung mendengar suara Nabi, tapi kita bisa seperti ini dengan Nabi. Apa amalannya Ustaz? Peduli kepada anak yatim, mengambil peluang amal, ikut membantu anak-anak yatim. Jangan biarkan mereka terlantar, Bapak Ibu sekalian. Ya, aset akhirat kita. Apoleh anak yatim yang masih ada hubungan juawak, apaknya adik ambo misalnya kecil ibu, oh itu lebih besar loh pahalanya tu. Ayahnya kakak ambo, ayahnya lah meninggal, oh itu lebih gadang loh pahalanya tu. Sebab berbuat baik kepada orang dakik lebih diutamakan dibandingkan berbuat baik kepada orang jauh. Cik ko lah sempat bahas Pak Ibu. Sambung nanti di pertemuan berikutnya. Sampai siku Pak Ibu, ada pertanyaan? Aman ya Bu ya?